duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kita bersyukur atas kesehatan kekuatan yang kita terima lewat anugerah Tuhan. Saya terima kasih juga kepada Bapak Gembala Ibu Rohani atas kepercayaan menyampaikan PA ini dalam sebuah judul besar, Kerajaan Allah. Pertemuan ini pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang pertama saya bicara soal bagaimana kerajaan Allah itu bergerak kemana, di mana orang atau manusia hidup sesuai dengan firman, maka di sanalah kerajaan Allah tegak. Di pertemuan yang kedua saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa timbul dalam pikiran. Masa kerajaan Allah harus bergantung kepada manusia? Tapi jawabannya ternyata memang untuk urusan di bumi itu sudah dipercayakan, diberikan, dianugerahkan. Bagi yang lupa-lupa atau memang tidak mengikuti, bisa di YouTube GPD Kalvari. Saya juga baru dengar ulang tadi. Saya rasa cukup jelas dan cukup komprehensif penjelasan di sana supaya kita bisa paham posisi kita. Oleh anugerah Allah, penciptaan manusia itu ditujukan untuk berkuasa di bumi. Tetapi karena dosa, maka kekuasaan ini lepas. Bukan Allah yang kalah, bukan kehendak Tuhan yang gagal, tapi kemanusiaan kita yang gagal oleh sebab dosa. Karena itu terciptalah satu pertempuran, peperangan, atau bahasa lebih halus, pergumulan. Jadi yang bergumul, yang berperang bukan Allah dengan dunia, bukan Allah dengan setan, kita. Nah, jika kita dalam proses pergumulan iman itu mendekat kepada Allah yang memberikan kita kuasa dan anugerah, maka disitulah kerajaan Allah menang. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, ya disitulah kita akan mengalami kekalahan. Bukan kerajaan Allah yang kalah, kitanya yang kalah. Karena ujung-ujungnya ya kita yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nah, sekarang setelah kehidupan yang jasmani saya bahas pada sesi minggu lalu, saat ini saya mau bicara soal yang rohani. Mari kita berpijak supaya konsisten, kita tetap buka dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan bagi kita semua. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita temukan di sini ada satu pembeda yang jelas. Bagaikan dua dunia yang sangat berbeda. Ya, kemarin minggu lalu saya sudah bahas soal bagaimana kehendak Allah yang di sorga itu tidak serta-merta terjadi di bumi karena berbagai macam alasan. Silakan nonton lagi di YouTube-nya ada. Tapi ini saya mau rujuk soal ini. Betapa eksistensi bumi, keberadaan bumi dan sorga itu dibedakan. Ada sorga, ada bumi. Saya mau rujuk satu ayat di perjanjian lama. Mazmur 115. Dalam konsep, dalam pemikiran orang Yahudi, ini menjadi lebih terang soal perbedaan antara sorga dan bumi. Mazmur 115 ayat 16. Saya bacakan bagi kita semua. Langit itu, langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Shamayim itu, ini dia bahasa Ibraninya, Shamayim. Lalu bumi itu Eretz. Oh, jauh berbeda.
Ingat yang minggu lalu, kita diberikan kuasa untuk mengatasi segala hukum alam yang telah Tuhan ciptakan demi berkelanjutannya bumi. Manusia diberikan kuasa, bisa menguasai, berkuasa atas ikan, burung dan sebagainya. Itu bumi. Eretz itu memang diberikan bagi kita untuk dipijak, dikelola dan dikuasai. Tapi kalau cerita Syamaim itu ceritanya beda. Oke, langit, sorga. Sayangnya, ini saya harus mengkritisi ini. Sayangnya, begitu kita dengar kata sorga, sayangnya cukup banyak orang yang langsung berimajinasi dengan konsep-konsep yang jasmania. Itu sayang sekali. Jadi ada purinya lah, ada pintu gerbangnya. Betul, di Wahyu akan kita bahas sampai ke sana. Tapi sabar dulu. Secara filosofis, kata Syamaim ini berarti, dengar baik-baik. Secara filosofis kata Syamaim berarti satu keadaan yang tidak bisa dijangkau hanya oleh kemanusiaan. Itu sebenarnya. Jadi satu keadaan yang memang tidak bisa kita berkiprah di sana. Kita ini terbatas di Eretz. Diam aja di situ, memang di situ kita punya tempat. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Alam itu alam yang berbeda. Entitasnya berbeda. Yang bisa masuk ke situ berbeda. Inilah yang disebut, yang saya singgung minggu lalu sebagai alam roh. Ketika Alkitab, penulis-penulis Alkitab mau menjelaskan tentang alam roh, kita lihat ternyata ada sebuah kesulitan tersendiri. Karena mau menggambarkan tentang alam roh. Saya mempelajari kitab Wahyu dari sekolah Alkitab. Sampai mempelajarinya secara mandiri, saya menemukan bahwa Yohanes bergumul, berjuang untuk mencari kata-kata yang tepat, kalimat yang tepat, konsep yang tepat soal sorga. Akhirnya saya temukan bahwa permata-permata itu, mutiara itu akan memiliki dua arti. Arti yang pertama, arti literal, yang tertulis jalan dari emas. Tapi arti yang kedua adalah arti di mana manusia tidak bisa jangkau, sehingga penulis kitab Wahyu harus menggunakan kalimat-kalimat yang sulit untuk menggambarkan sesuatu yang di luar nalar, di luar kemampuan manusia untuk mengerti. Kenapa? Karena memang itu kepunyaan Tuhan. Domainnya Tuhan. Itu saya sekolah minggu. Guru sekolah minggu bilang, sorga itu di atas. Di mana ibu? Sana di atas. Lalu saya sekolah. Di sekolah kami diajar bumi itu bulat. Bumi bulat. Terus atasnya yang mana? Kalau Anda berdiri di sini, atasnya di mana? Sini dong. Ya enggak sih? Ini bumi. Ya bumi, susah juga cari bumi. Ini bumi bulat, kita anggap permisi. Ini bulat kan bumi? Anggaplah begitu. Kalau Anda lagi berdiri di sini, atasnya mana? Sini dong. Anda lagi berdiri di sini, di utara, kutub utara, atasnya mana? Sana dong. Anda lagi berdiri di selatan, atasnya mana? Sini dong. Sebagai anak sekolah minggu saya bilang, terus yang betul yang mana nih sorga nih? Yang di sana apa di sana? Kenapa begitu? Karena keterbatasan menjelaskan manusia. Sebenarnya bukan soal arah, bukan soal arahnya, bukan soal koordinatnya. Ini dunia yang berbeda. Kita tuh mereka-reka dengan jasmaninya kita, dengan daging kita, di mana ya, di mana. No, stop.
Jangan mereka-reka sesuatu yang berbeda. Alkitab katakan langit itu, syamayim itu, sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Itu kepunyaan Tuhan. Ya, memang harus hati-hati. Harus sangat hati-hati memahami sorga. Itu sorga yang mana? Kalau anak-anak saya mau tanya tentang sorga, ya sudah ada 1, 2, 3 pertanyaan. Saya tidak pernah jawab di atas. Saya bilang, di Tuhan. Di mana? Dekat dengan Tuhan, itu sorga. Karena jangan pernah dicari arahnya. Itu di luar kuasa kita. Sehingga alam roh ini harus menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Coba perhatikan ayat 17. 115 kitab Mazmur ayat 17. Sudah lihat? Saya baca. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan amin. Di ayat 17 dan 18 ini terkandung suatu pengharapan. Syamayim yang tidak bisa kita jangkau. Jadi jangan percayalah ada dukun bisa menjangkau alam roh. Itu omong kosong itu. Ada dukun yang bisa kasih ketemu Anda dengan Anda pembai. Supaya dapat hikmat, bagaimana caranya ini kita ada masalah. Tanya di bai. Mari pergi dikubur. Bawa Bapak Tua, nanti Bapak Tua kasih cerita, kasih bawa omong. Bapak Tua mulai baca. Dalam nama Bapa Putra, pakai ayat Alkitab le. Baik, dalam nama Yesus beta panggil baik. Tiba-tiba ada yang kesurupan. Cucu, mau tanya apa cucu? Begini baik, ketumpur rumah tangga ini ada masalah. Kalau mama ada sakit, bagaimana bayi coba kasih nasihat. Oh, itu bosong mama sakit itu, karena bosong tetangga itu ada tanam apa di sudut kanan rumah. Coba gali, karena waktu dia tanam pas bayi lewat. Omong kosong, itu tidak terjangkau, itu tipu. Ada pengalaman Raja Saul dia mau tanya arwah, mau panggil arwah. Itu bayi panggil Samuel, muncul. Bukannya itu bayi dukun ada senang dia muncul, tapi dia takut karena muncul betul. Karena sebenarnya dia penipu. Begitu muncul betul dia yang takut. Samuel betul ini mak. Perasaan tadi beta cuma tipu-tipu Saul deh. Karena tidak terjangkau. Itu kepunyaan Tuhan. Tapi di sini kan stop semua toh, tidak ada yang PP konsultasi lagi dengan itu manusia tara beres itu. Haleluya. Ada yang mau cari kaya. Cari kaya pitanya di yang bisa kasih kaya katanya. Baru pergi dia pu rumah reot. Dia juga ada miskin. Kalau dia mau kaya dan dia pu ilmu yang dia dapat dari pembai, yang dari alam roh, ngapain dia harus kerja jadi dukun? Ya dia cari sendiri itu uang, dia nikmati sendiri itu. Kita aja yang bodoh-bodoh pistor uang. Bila ada orang kalau dapat gigit buaya kok hilang, nanti cari. Buaya karena buaya itu apa? Kosong. Tidak terjangkau. Tapi yang seperti saya singgung minggu lalu, di alam roh ini ternyata terjadi satu dinamika. Cerita yang sangat seru. Ya, kalau di sinetron atau di drakor, yang paling seru itu bukan masalah bakalae atau pembunuhannya atau apa, bukan, tapi masalah pengkhianatan cinta. Itu kalau ada cerita begitu, itu paling seru sudah. Ibu-ibu langsung, dia selingkuh kok. Langsung pasang mata nonton. Ada
ada satu malaikat utama. Kalau kita, ini saya simpulkan saja, kalau mau baca ayatnya banyak. Ada Mikael, ada Gabriel, ada Luciel. Salah satu dari 3 malaikat utama. Si Luciel ini, malaikat pemimpin pujian sorga, memandang tahta Allah. Tapi kau tidak usah terlalu pusing-pusing deh ini cerita, saudara. Karena ini di luar jangkauan manusia. Luciel ini melihat tahta Allah dan di hatinya mengingininya. Ada kesombongan di sana. Dan ketika itu terjadi, dosa terjadi di alam roh, tidak ada pengampunan. Seperti kilat menyambar, dia dibuang dari sorga. Dan ketika dia mencari pengikut di bumi, Adam dan Hawa terjebak lalu berdosa. Sehingga seperti yang di minggu lalu saya jelaskan, kita kemudian terperangkap dalam peperangan rohani seumur bumi ini. Tuh. Jadi sampai sini paham Bapak Ibu? Alam jasmani diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dikelola. Tapi alam roh itu kepunyaan Tuhan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk mengertinya pun, kita hanya bisa mengandalkan kesaksian firman. Jangan pernah berusaha memahami alam roh dari kata orang, dari cerita orang, dari kesaksian orang. Beta ada baca buku. Ini buku Perjalanan ke Neraka. Dia 5 kali pi neraka ini. Dibawa oleh Tuhan Yesus. Anda ketemu buku itu, langsung balik belakang, jangan baca. Itu pasti tidak betul. Saya jamin. Tapi ini ada ini buku lebih mantap le. Dia sopi sorga. Dia seberapa kali pi naik bola balik sorga? 17 kali kok. Dia suka tumbuh di Allah Bapa ini. Bilang kok dia mau di Allah Bapa, ada cocok don 2 di sana. Jadi nanti begitu Anda ketemu itu buku atau tayangan di YouTube, langsung tutup, pindah channel lain. Tidak terjangkau. Kita hanya bisa mengandalkan apa yang Alkitab bilang, titik. Tidak bisa dengan kesaksian orang, dia begini, dia begitu. Saya kalau dengar kesaksian, dia lihat ini, dia lihat itu, saya hahaha. Nah itu. Kita tidak pernah bisa. Itu kepunyaan Allah, itu domainnya Tuhan. Tapi satu hal yang penting dari ini adalah ketika dinamika di alam roh itu turun sampai ke bumi, ketika iblis datang mengganggu kerajaan Allah di bumi lewat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah ini kemudian ini jadi urusan kita sudah. Saya melatih anak-anak sekolah Alkitab Kalvari dengan mindset yang minta maaf agak berbeda. Saya bilang ke mereka, jangan kau urus itu masalah setan. Karena hamba Tuhan banyak juga yang senang dengan ini setan-setan. Sampai ada spesialis pengusir setan. Bikin aja perusahaan eksorsis usir-usir setan. Apa-apa setan. Ada satu video saya nonton beberapa waktu yang lalu, katanya dia kerasukan. Baru yang usir nyanyi sebanyak orang dalam nama Yesus, tumpang-tumpang tangan lama-lama sekali ini setan keluar. Di dalam hati, ini siapa yang salah? Setannya terlalu kuat atau itu pendeta yang bodoh usir? Beka tumu orang kerasukan dijamin 5 detik dia cabut. Siapa berani kerasukan sini? Mau coba? Saya bilang jangan urus. Iblis itu bapa segala pendusta. Ada hamba-hamba Tuhan jadi hebat melawan setan yang kerasukan. Pergi di gunung-gunung sana, pergi di pohon-pohon itu, kok tangking. Tapi di sisi lain, mereka berzina. Ayo, mana yang setan di situ? KKR, api. Waktu pemilihan ketua, pemilihan pimpinan gereja, money politik.
baku fitnah. Siapa yang setan di situ? Anda tahu pesulap punya cara. Pesulap itu adalah penipu yang legal. Pesulap adalah penipu yang legal. Saya kalau saya juga bisa sulap sedikit-sedikit. Yang penting yang lihat itu anak-anak saya. Jadi saya pernah ceritain kayak, saya ambil kertas atau bola kecil begini, saya lihat, Nicole lihat ini ya, Nicole lihat, papa buang, dia langsung lihat ke arah sana, saya langsung simpan di tangan kiri, lihat papa ambil, mana, beta ambil dia putar telinga dengan tangan kiri, karena memang sudah di situ kan, Nicole langsung, wow, papa amazing. Saya dalam hati lu kena tipu. Setan tuh begitu. Dia bikin kita sibuk untuk urusan yang tidak harus diurus. Lu besok ketemu ada orang kerasukan, satu kali kau keluar. Dia harus keluar. Katakan amin. Kalau dia tidak keluar, saya keluar dari sini. Itu tidak penting engkau urus. Tapi yang penting, apa yang penting? Apakah hidupmu sesuai dengan firman atau tidak? Perhatikan baik-baik ketika Tuhan datang ke Taman Eden. Dia tidak cari setan. Masih ingat kan Kejadian pasal 3? Lalu Tuhan datang. Apakah dia bilang, hai iblis keluarlah, hai ular di manakah engkau? Fokus Tuhan bukan kepada ular. Dia hanya dinamika kecil di alam roh. Tuhan sudah pandang dia. Tapi kata-kata pertama yang keluar dari mulut Allah, Adam, di manakah engkau? Adam, di mana kau? Dia panggil pribadi kita dan dia melihat apakah pribadi kita ikut firman atau tidak. Itu yang lebih penting. Sesi malam ini adalah untuk membuat batasan. Batasan dalam mentalitas kita. Ada alam roh yang bukan ranah kita. Sekali lagi saya ulang. Ada alam roh yang bukan ranah kita. Itu domainnya Tuhan. Jadi jangan diobok-obok di situ. Menyerah saja pada apa kesaksian Alkitab, titik. Jangan berhayal di atas itu. Lalu apa yang harus kita urus? Uruslah yang Tuhan percayakan, hidupmu, bicaramu, pikiranmu, perbuatanmu, tingkah laku sehari-hari, cita-citamu, keinginanmu. Hati-hati dengan jebakan iblis. Jangan dia tipu kita di sini, kita merasa sudah rohani, tapi di sebelah sini kita masih berdosa dengan berbagai macam pelanggaran. Minta maaf saya harus menyinggung dengan cara hamba-hamba Tuhan zaman sekarang berpolitik dalam gereja. Tapi saya bilang itu karya setan. Ya kebetulan ada anak-anak sekolah Alkitab. Beta cuci otak memang. Jangan basong deka-deka itu barang. Cuma dia itu amplop 1,5 juta, 2 juta. Kita kehilangan integritas. Di sisi lain kita ada hot baru suka yang malaikat. Di sisi lain ketong baku fitnah. Bahaya. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Ini cita-cita kita. Secara jasmani ini akan mati. Semua akan mati. Tapi saya punya cita-cita, saudara punya cita-cita. Bukan orang mati yang akan. Satu kali nanti saya akan mengakhiri hidup jasmani ini. Dan masuk kepada hidup yang rohani. Yang ada di domainnya Tuhan itu. Sebagai apa? Sebagai orang-orang yang memuji Tuhan. Sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sebagai orang-orang yang menang. Haleluya. Haleluya. Saya tutup dengan ini saudara. Pembacaan kita Matius pasal 6. Sederhana sekali tuntunan Tuhan untuk bisa menang, untuk bisa sampai kepada kehidupan yang rohani. Minggu depan terakhir, seperti apa bentuk dari kehidupan yang rohani itu yang harus menjadi cita-cita kita, itu minggu depan terakhir.
Tapi untuk menuju ke sana itu sederhana. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Yang sudah lihat katakan haleluya. Coba baca. Santai-santai saya baca. 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Sederhana. Untuk sampai kepada cita-cita rohani itu, kita harus hidup modest. Sederhana. Secukupnya ya Tuhan. Yang cukup. Karena cinta akan uang, orang jatuh dalam dosa. Karena jatuh miskin, orang jatuh dalam dosa. Tapi kalau cukup, harusnya itu bisa membuat hidup kita tetap teguh di dalam Tuhan. Katakan amin. Ayat 12, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa ini? Karakter. Karakter yang terbuka, yang rela mengampuni, yang bisa dengan siapa saja, yang tidak menyimpan dendam, yang ketika ketemu memang dia pernah bikin salah tapi sudahlah, ampuni kami seperti aku mengampuni mereka. Gitu loh. Jangan kita tidak adil, Tuhan ampunilah saya, tapi aku tidak bisa mengampuni dia. Awas. Ada perumpamaan Tuhan Yesus kan? Diampuni 100, diampuni berapa? 1000. Ketika dia sudah tidak bisa bayar, tuannya ampuni. Tapi dia ketemu dengan orang lain yang berhutang 100, dia pukul, dia kasih masuk dalam penjara. Itu Tuhan bilang, bawa dia dalam penjara. Ini orang beta ampuni, soalnya mau ampuni orang. Sederhana, karakter yang terbina. Masih ada dendam di antara kita, saudara? Kalau masih ada tatahan, hati-hati. Bisa-bisa sonde lolos ke cita-cita rohani. Tapi saya yakin semua di sini sudah plong. Haleluya. Kalau ayat 11 ini terjadi, hidup kita secara jasmani itu akan damai. Kalau ayat 12 terjadi akan sejahtera. Sonde ada beban, hati sonde ada beban. Sudah tuh, besok ampunin lah. Haleluya. Walaupun sampai harus sapu dada. Haleluya. Ayat 13. Jadi ayat 11 si sederhana berpikir. Ayat 12, karakter terbina sesuai firman. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hidup waspada. Hidup waspada. Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan. Ya ketong jo lia-lia lah. Tahu-tahu jurang, pi pinggir di situ. Tahu-tahu dosa, pi duduk di situ. Bahaya. Kita tutup dengan kalimat terakhir. Sekali lagi, ayat 11, hidup sederhana, cita-cita sederhana. Ayat 12, karakter yang terpelihara. Ayat 13, jangan sentuh-sentuh pinggir-pinggir itu pencobaan, awas kau jatuh. Ayat 13 bagian B, 2, 3. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkerajaan Allah dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Ketika ini kita lakukan. Mari kita menyadari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita kepercayaan, Tuhan berikan kita anugerah, Tuhan berikan kita kesempatan. Manfaatkan dengan baik supaya bukan orang mati yang akan memuliakan Tuhan, tapi orang-orang hidup. Siapa? Saya dan saudara yang setelah melepas keadaan jasmani akan beralih kepada keadaan rohani yang akan saya bahas dalam penutup dari PA ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan, hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan Allah semesta
Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.